Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfanul Azmi dengan NIM 8600296663. Kali ini saya akan mengamati ekosistem darat pada mata kuliah kegiatan praktikum IPA di SD. Alat dan bahan yang kita perlukan pada pengamatan ini yaitu alat tulis, lup kaca pembesar, barometer, dan lingkungan sekitar. Apa aja sih yang termasuk biotik dan abiotik pada ekosistem darat? Yuk kita bahas. Ekosistem itu seperti komunitas besar makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, ekosistem darat adalah jenis ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh daratan. Contohnya seperti hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem darat. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda yang tak hidup seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan ekosistem tersebut. Pada ekosistem darat terdapat dua macam, yaitu ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem alami yaitu terdiri dari hutan, padang rumput, tundra, dan ekosistem pantai alami. Sedangkan pada ekosistem buatan darat yaitu terdiri pada sawah, perkebunan, taman kota, lahan pertanian, dan kebun binatang. Dan inilah hasil pengamatan yang saya temukan pada ekosistem darat. Suasana pagi dengan terik matahari 30 derajat Celcius. Nah, matahari ini termasuk pada ekosistem darat alamiah yang berfungsi untuk memberikan cahaya pada fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya yaitu sawah. Sawah ini berperan penting pada ekosistem darat. Walaupun ekosistem ini buatan manusia, ia sangat berperan penting pada sumber pangan utama dan juga penyedia habitat untuk hewan lainnya. Dan yang terakhir sebagai penyubur tanah. Dan yang ketiga ada tanah. Tanah ini sebagai pondasi sebagian besar dari ekosistem darat. Tanah adalah ekosistem abiotik yang berinteraksi erat dengan ekosistem biotik. Nah, gunanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem darat. Selanjutnya ada kadal. Kadal ini berperan penting pada ekosistem darat. Mereka mampu untuk mengendalikan populasi serangga sebagai sumber makanan hewan lain. Selanjutnya ada tanaman dan pohon. Tanaman dan pohon ini adalah pondasi di ekosistem darat. Kesehatan dan keberadaan mereka itu menjadi sumber keseimbangan dan ketersediaan sumber daya bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari ekosistem darat ini yaitu ekosistem darat alami memiliki jenis komponen biotik yang jauh lebih tinggi dibanding dengan ekosistem buatan. Hal ini disebabkan oleh proses perkembangan yang memungkinkan berbagai spesies beradaptasi dan berinteraksi dalam lingkungan yang kompleks, berbeda dengan ekosistem buatan yang cenderung disederhanakan oleh aktivitas manusia. Sekian pengamatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.